Oke, kembali lagi dengan Halo Tekin di sini. Sekarang kita akan masuk ke part 2 dari formula Excel yang harus diketahui untuk data analis. Nah, di sini pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait ad hoc request. Sekarang kita akan masuk ke dalam report and analysis. Di sini kita akan membahas terkait mean, median, mode, sum, count, average, subtotal, sum ifs, count ifs, dan sampai pivot table jika waktu memungkinkan. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, mari dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, dan tonton iklannya hingga selesai. Nah, di sini kita langsung saja mulai. Mean, kita mulai dari mean. Tapi teman-teman perlu tahu, mean dan average itu sebenarnya cukup mirip, tapi sebenarnya tidaklah sama. Di sini gue ada artikel bagus. Kalau misalnya average itu kurang lebih rumusnya seperti ini. Ini kan, dimana nanti ada data, ada 5 data seperti ini, dan nanti dijumlahkan semua datanya, semua data tersebut sama dengan 30, nanti bagi 5, yaitu total number of number, ya kan? Ada 5 data kan dibagi total banyaknya data. Sedangkan min itu seperti ini. Ini 2 itu adalah data yang paling terkecil, sedangkan 10 itu data yang paling terbesar ya kan. Jadi 2 plus 10 dibagi 2 sama dengan 6. Ini harusnya 2, ini tipe. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena min itu sebenarnya lebih ke the central point of the set of values. Sedangkan average number itu hanyalah ya an average gitu, rata-rata gitu dari representative of a leaves number gitu. Ya, teman-teman udah tahu kan perbedaan min sama average, tapi kurang lebih sebenarnya sama. Dan di sini ada banyak type of mean, ada arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini di rumus Excel, di sini ada minnya ada banyak nih. Geomin, harmin, trig mean ya kan. Tapi sebenarnya kita tinggal bisa pakai average saja, tidak masalah. Kita cari average dari income ini sendiri. Ini div sama dengan 0. Sepertinya kita perlu melakukan data cleaning ya di ini nih. Soalnya sini ada blank ya, dan juga ada ini tidak terdeteksi sebagai currency itu number. Mungkin kita coba cleaning yang bagian income dulu dari formula yang sudah kita ketahui di sebelumnya. Kita di sini mungkin gue bisa pakai mid. Jadi sini ini teksnya, dan gue cuman perlu ngambil angkanya saja, jadi dolar sign nggak usah, jadi dimulai dari 2, sedangkan panjangnya berapa, jadi kita bisa menggunakan len. Di sini line-nya ini dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena kita nggak perlu dollar sign ini. Nah, sini kita dapat, tinggal di blok saja income clean, dan tambah lagi kolom baru income clean, dan ini kan dalam bentuk formula. Nah, kita harus Ctrl C, paste ke dalam seperti biasa biar value aja semuanya. Nanti ini kita ubah convert to number. Oke, jadi number semuanya. Kalau teman-teman lihat, data formatnya udah number, jadi sini bisa saja langsung ke average. Kok masih ini ya? Oke, ada ini. Yang kita perlu coba isi dulu itu sebagai 0. Kita ganti ini 0. Oke, sudah. Nah, akhirnya kita dapat average-nya ya. Kurang lebih ini pasti ini mirip dengan min ya. Kan ini sebenarnya bisa aja sih kita pakai min ini, cuman ini gue juga masih kurang paham ya gimana rumusnya. Baik kita pakai average aja ya, dan bahkan gue juga jarang make sih sebenarnya minnya di Excel, jadi lebih baik pakai average saja untuk kasus ini. Dan seterusnya karena kita sudah tahu average-nya, kita tinggal
kalau misalnya pengen diisi yang 00 tadi, imputation, kita sebenarnya bisa bisa seperti ini sih. If ini itu sama dengan 0, maka ini kan. Kalau misalnya enggak ya ini. Di sini kita udah nge-input si 00 tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat ini. Harusnya sama dengan 0 ya. Kenapa nggak bisa kedetek ya? Sebentar. Mana tadi 0-nya? Ini ya. Harusnya kenapa nggak kedetek ya? Duh. Ini harus true ya. Oh iya, gue lupa. Ini juga salah satu teman, ini juga harus salah satu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ini kan I3. Nanti di sini dia turun ke bawah. Turun ke bawah itu nggak boleh kan, karena kita cuma pengen di sininya aja kan. Ini harus di lock dulu. Ini bisa di lock dengan menggunakan F4. Nah, jadi nanti tinggal di drop down saja. Dan nanti kalau misalnya teman-teman cek di ininya, yang 0 ya, harusnya sudah udah jadi rata-rata, ini udah diisi. Oke, selanjutnya ya ini tinggal dipindahkan lagi jadi values. Oke, terus sekarang kita akan nyari median ya. Median cari median dari sini kurang lebih sama nih, mungkin karena gue input, gue isi missing values pakai ini, mungkin kita ganti yang ini kali ya. Ini kita cek mediannya berapa, ternyata 51.000, kurang lebih nggak jauh berbeda. Nanti ada mode, kita coba pakai mode mode nya 0 ternyata. Kalau misalnya mode yang ini ada ternyata. Error sama 51684594, kurang lebih sini sih. Oke, karena itu yang paling banyak muncul kan kalau mode median itu kan nilai tengah kan. Selanjutnya kita pakai sum, cek sumnya berapa. Ini sebenarnya cukup simpel ya, teman-teman hanya perlu mengetahui aja. Dan sebenarnya rumus-rumus yang di atas ini tuh jarang gue pakai ya. Mungkin kalau ini dipakai ketika melakukan tes interview, technical test, tes Excel, bisa dipakai nih. Sum if, count if, sum count, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau dalam kerjaan sih, yang report analysis, biasanya gue cuma pakai langsung pivot table aja sih. Tapi nggak apa-apa. Kita coba pahami dulu. Ini sama hasilnya ini. Sum semuanya. Baru count. Count tuh ada banyak jenisnya ya. Kalau count ini, itu pasti dia bakal nge-count seluruh apa banyaknya ini. Ini kan ada 2240 row kan, berarti dia nge-count ada 2240. Bukan nge-sum, tapi dia nge-count. Nah, tapi kalau misalnya kita nge-countnya itu pakai yang, maksudnya kalau misalnya kita nge-countnya itu yang kolom teks, itu bakal dianggap 0 ya kan? Karena kalau misalnya itu tuh kita harus pakai counter untuk nge-count yang kolom teks. Oke, baru ada lagi namanya count blank ya kan? Jadi kita bisa ngeliat di sini kan ada banyak blanknya kalau nggak salah tuh. Harusnya ada blanknya ya. Deteksi ya, kalau ini kan 0. Berarti ini udah keisi. Maksudnya udah keisi. Ini kalau misalnya ini gua hapus, harusnya itu udah ke deteksi tuh. Ada satu kan. Oke, ini mungkin karena formatnya kali ya. Ini masih dianggap teks. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya ininya gua
Bisa nggak kira-kira? Tetap juga ya sama. Berarti aman ya. On blank itu begitu. Itu aja untuk count. Terus juga ada average juga udah. Subtotal. Nah subtotal ini menarik nih. Kan jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat. Misalnya ini gua apa? Gua filter di force. Kalau misalnya ini gua sum, itu akan dapat segini, ya kan? Tapi kalau misalnya gue pakai subtotal, misalnya gue juga sum itu kan nomor 9 di sini nih. Sum, terus mana yang pengen gue range yang gue pengen gue sum itu yang ini. Tuh hasilnya berbeda, kan? Karena ini kan kalau misalnya kita pakai sum biasa, yang hidden value ini nih, yang ke filter itu juga tetap akan masuk. Tapi kalau misalnya pakai subtotal, itu kita hanya menghitung yang di filter aja. Jadi kita hanya menghitung ini. Kolom row ketiga, keempat, kelima itu nggak kehitung. Kalau pakai tes total, kalau pakai sum itu kehitung. Oke, ini kita copy paste dan kita berapa sih? Ini ya subtotalnya ya. Terus selanjutnya selain subtotal, di subtotal ini ada banyak ya teman-teman. Tapi konsepnya kan paham kan, ada average, count dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan filter dan ingin menghitung apa yang difilter itu tanpa memperhitungkan tanpa menghitungkan semua yang nggak kena filter itu, ya pakai subtotal. Oke. Terus juga sum if count if juga cukup menarik ya. Jadi sini kalau misalnya sum if ini range kan. Range-nya apa yang pengen kita filter. Misalnya kita pengen hitung pendapatan di force ya kan. Range-nya ini baru kita kriterianya itu di force aja. Baru yang pengen kita sum itu yang ini. Oke. Nah, hasilnya sama kan? Sama yang seperti sebelumnya yang subtotal. Karena tadi kan kita kan nggak filter yang di force aja. Sedangkan sum if juga sama. Jadi range-nya akan yang sebagai kriterianya, range kriterianya ini. Kriterianya itu apa? Di force doang yang akan kita sum if. Baru kita akan nge-sum income claim. Misalnya sum if, beda lagi. Sum range-nya itu ini. Ya kan, kita pengen nge-sum yang ini. Terus, kriteria range-nya yang pertama yang ini. Kita pengen nge-sum yang di force aja. Lalu selanjutnya, kriteria range kedua yang ini. Graduation. Jadi kita hanya akan melakukan sum. Akan melakukan sum ke customer yang marital statusnya itu divorce dan education itu udah graduate. Tapi ini kenapa gagal ya? Oh, ini ada ini nih. Ini harusnya nol. Oke, kita coba ganti lagi. Ini harusnya sampai 2241 juga. Nah, dan oke, teman-teman. Saya lihat count if sebenarnya kurang lebih sama ya. Tapi itu hanya bukannya di sum tapi malah kita nge count. Kurang lebih sama range-nya itu ini. Karena di force. Jadi ada sekitar 232 yang marital statusnya itu divorce. Misalnya count if range yang ini pertama divorce, baru kita range kedua, kriteria range yang keduanya itu yang ini graduation.
Nah, di sini buat dilihat teman-teman, ada berapa banyak sih customer yang graduation dan udah divorce. Oke. Jadi 119 ya. Itu untuk count if. Oke, selanjutnya pivot table. Mungkin untuk pivot table akan masuk ke video selanjutnya. Karena ini videonya juga cukup lama. Soalnya kemarin kita lihat videonya agak cukup lama, 18 menit ya. Mungkin sampai di sini aja untuk report analisis. Kita akan lanjutkan ke untuk pivot table, kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.